Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Katak adalah jenis amfibi yang termasuk dalam kelompok katak-katak. Mereka termasuk dalam ordo Anura dan merupakan bagian dari famili Ranidae. Katak ditemukan di seluruh dunia, kecuali di wilayah yang sangat dingin seperti Kutub Utara dan Selatan. Mereka hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, rawa-rawa, dan danau. Struktur tubuh katak dirancang untuk kehidupan di dua lingkungan yang berbeda, di air dan di darat. Tubuh katak biasanya memiliki kepala lebar, mata besar dengan kelopak mata yang dapat digerakkan, dan mulut yang lebar. Mereka juga memiliki tubuh pendek dan tungkai belakang yang kuat, yang memungkinkan mereka melompat jauh. Kulit katak halus dan lembab, dan beberapa spesies memiliki kelenjar beracun di kulit mereka yang berfungsi sebagai pertahanan dari predator. Siklus hidup katak melibatkan metamorfosis, di mana mereka mengalami perubahan bentuk drastis sepanjang hidup mereka. Siklus hidup dimulai dengan telur yang diletakkan dalam air oleh induk katak betina. Dari telur, muncul berudu yang hidup di dalam air. Berudu memiliki bentuk tubuh mirip ikan, dengan insang dan ekor. Selama periode berudu, mereka tumbuh dan mengalami perkembangan dalam beberapa tahap, yang dikenal sebagai tahap larva. Berudu makan plankton dan serangga kecil. Setelah periode tertentu, berudu mengalami metamorfosis menjadi katak kecil yang disebut kodok. Pada tahap ini, katak memiliki ekor yang akan hilang dalam beberapa waktu. Katak muda kemudian berpindah ke habitat darat dan mulai memakan serangga dan makhluk kecil lainnya. Seiring waktu, mereka tumbuh menjadi katak dewasa dan mencapai kematangan seksual. Katak memiliki cara unik untuk berkomunikasi dan bereproduksi. Mereka menggunakan suara yang dikenal sebagai berkicau atau berkokok untuk berkomunikasi dengan sesama katak dan menarik perhatian pasangan kawin selama musim kawin. Suara ini diproduksi oleh organ khusus yang disebut pita suara. Proses reproduksi dimulai dengan jantan yang memanggil betina dengan suara mereka, kemudian betina menempatkan telur di dalam air. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi berudu dan siklus hidup akan berlanjut. Katak memainkan peran penting dalam ekosistem karena mereka memangsa serangga dan hewan kecil lainnya, dan mereka juga menjadi sumber makanan bagi predator lain seperti burung dan reptil. Beberapa spesies katak telah menjadi ikon budaya, seperti katak pohon merah dari Amerika Tengah dan katak bangkong dari Asia Tenggara, yang sering digunakan dalam seni dan cerita rakyat. Namun, populasi katak di seluruh dunia menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat, perubahan iklim, polusi air, dan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Beberapa spesies katak juga telah menjadi terancam punah. Oleh karena itu, pelestarian habitat alami, pengurangan polusi, dan langkah-langkah lain untuk melindungi katak sangat penting untuk menjaga keberlanjutan spesies ini di masa depan. Tentu, berikut adalah sebuah dongeng tentang katak. Pada suatu hari di sebuah hutan yang hijau dan indah, hiduplah seekor katak kecil yang bernama Kermit. Kermit adalah katak yang ceria dan penuh kegembiraan. Ia tinggal di sebuah kolam yang tersembunyi di antara rimbunan pepohonan. Suatu pagi, saat Kermit sedang duduk di pinggir kolam, ia melihat seekor kupu-kupu yang cantik terbang di atasnya. Kupu-kupu itu memiliki sayap yang berwarna-warni dan mengeluarkan cahaya yang memukau. Kermit sangat terpesona oleh keindahan kupu-kupu itu dan berharap bisa terbang seperti dia. "Ah, betapa indahnya kupu-kupu itu," ucap Kermit dalam hati. "Aku ingin sekali bisa terbang dan menjelajahi dunia di atas sana." Kermit memutuskan untuk mencari bantuan. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan seekor burung hantu yang bijaksana. Kermit menceritakan keinginannya kepada burung hantu tersebut. Burung hantu tersenyum dan berkata, "Kermit, aku tahu betapa kamu menginginkan itu. Tetapi, kamu adalah seekor katak, dan alam telah memberimu bakat yang unik. Kamu bisa melompat jauh dan tinggi. Sementara aku bisa terbang dengan sayapku." Kermit merasa sedikit kecewa mendengar itu. Tapi burung hantu melanjutkan, "Tetapi, percayalah, kamu sangat istimewa dengan caranya sendiri. Jangan pernah meremehkan kemampuanmu, karena kamu memiliki kelebihan yang unik." Kermit berterima kasih kepada burung hantu atas nasihatnya dan kembali ke kolamnya dengan semangat baru.
Ia belajar untuk menerima dirinya apa adanya dan menghargai keunikan yang dimilikinya. Suatu hari, saat Kermit sedang melompat-lompat di antara daun-daun di sekitar kolam, ia mendengar suara tangisan yang datang dari balik semak-semak. Ia bergegas mendekat dan menemukan seekor anak katak yang tersesat. Anak katak itu bersedih karena tidak tahu bagaimana pulang ke rumahnya. Kermit tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku tahu jalan pulang ke kolam." Kermit dan anak katak itu berjalan bersama dan Kermit membimbingnya dengan melompat-lompat dari satu daun ke daun lainnya. Akhirnya, mereka tiba di kolam dan anak katak itu bersukacita karena telah kembali ke rumahnya. Anak katak itu mengucapkan terima kasih kepada Kermit dan berkata, "Kamu hebat, Kermit. Aku kagum dengan kemampuan melompatmu yang luar biasa." Kermit tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa meskipun tidak bisa terbang seperti kupu-kupu, kemampuan melompatnya adalah kelebihan yang sangat berarti. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menjadi bangga dengan keunikan yang dimilikinya. Sejak saat itu, Kermit hidup bahagia di kolamnya. Ia terus melompat dengan gembira dan menjadi teman yang baik bagi semua hewan di hutan. Kermit mengerti bahwa setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing, dan itulah yang membuat dunia ini begitu indah. Dan begitulah. Kermit si katak kecil menemukan kebahagiaannya dengan menerima dirinya apa adanya dan menghargai keunikan yang dimilikinya. Akhir cerita, Kermit dan teman-temannya hidup dengan damai di hutan yang indah itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.